Pada 3 Januari 2024, New Orleans Pelicans menjamu Brooklyn Nets di Smoothie King Center. Di atas kertas, New Orleans Pelicans memang merupakan tim yang lebih kuat. Pelicans dengan rekor 19 kali menang dan 14 kali kalah, mereka bertengger di posisi ke-6 wilayah barat. Sementara itu, tim asuhan coach Jake Vaughn, Brooklyn Nets, dengan rekor 15 kali menang dan 18 kali kalah, mereka saat ini hanya bertengger di urutan ke-9 wilayah timur. Bagaimanapun, meski Pelicans memiliki rekor yang lebih baik, tapi pada dasarnya, kedua tim ini sama-sama kuat. Kedua tim memiliki materi pemain yang tidak terlalu berbeda. New Orleans Pelicans punya banyak pemain veteran solid dan beberapa pemain bintang muda, sementara Brooklyn Nets diisi oleh para pemain muda bertalenta. Sayangnya, pertandingan yang awalnya dikira akan berlangsung dengan ketat ini malah berakhir menjadi pembantaian. Semenjak awal, Pelicans sudah langsung tancap gas meninggalkan Brooklyn Nets. Tercatat, Pelicans sukses menabur 59 poin di first half. Sementara itu, Brooklyn Nets hanya mampu mencetak 34 poin saja di first half. Hal ini sendiri bisa terjadi karena dua pemain pentingnya Nets, Spencer Dinwiddie dan Cam Thomas, tampil amat bau di game ini. Mereka berdua total bermain selama 41 menit. Meski begitu, mereka berdua gagal mencetak poin di game ini. Mereka berdua tercatat melemparkan 17 tembakan, yang mana 8 diantaranya adalah tembakan 3 angka. Meski begitu, semua usaha tembakan mereka berakhir zonk. Dinwiddie dan Cam Thomas sendiri akhirnya mencetak 0 poin saja di game ini. Ini merupakan kali pertama mereka gagal mencetak poin di NBA musim 2023-2024 ini. Di sisi lain, New Orleans Pelicans tampil memukau di game ini. Permainan dan kerja sama tim mereka sangat terlihat di game ini. Ball movement berjalan dengan baik, rotasi pemain berjalan dengan apik, semua bekerja sama dengan bagus. Tercatat, terdapat 7 orang yang mencetak double digit point dari kubu Pelicans, yaitu Zion Williamson, Brandon Ingram, Jonas Valanciunas, Herb Jones, CJ McCollum, Jordan Hawkins, dan Jose Alvarado. Bintang kemenangan di game ini sendiri adalah CJ McCollum. Bermain selama 24 menit, mantan pemain Portland Trail Blazers ini tampil subur dengan 16 points, 6 rebounds, dan 5 assists. Selain CJ McCollum, center utama Pelicans, Jonas Valanciunas, juga tampil amat apik di game ini. Pada game melawan Nets ini, Valanciunas berhasil mencetak double-double, yaitu 11 points dan 12 rebounds. Double-double tersebut menjadi double-double ke-17 Jonas di NBA 2023-2024, dan menjadi double-double ke-346-nya selama ia bermain di NBA. Pelicans benar-benar sukses membuat Brooklyn Nets kocar-kacir. Tidak hanya berhasil mencetak banyak poin, tapi tim asuhan coach Willie Green ini juga berhasil menahan perolehan poin dari Brooklyn Nets. Tercatat, Nets hanya berhasil mencetak 85 poin saja di game musim reguler ini. Angka tersebut merupakan angka yang amat rendah untuk ukuran skor NBA di era ini. Buruknya performa dari Spencer Dinwiddie dan Cam Thomas merupakan aspek utama mengapa Brooklyn Nets bisa kalah di game ini. Mereka berdua biasanya merupakan scorer dan fasilitator yang solid untuk Nets, tapi di game ini tiba-tiba saja mereka off dan mencetak 0 poin. Nets sendiri hanya mempunyai 3 pemain saja yang mencetak 2 digit poin, yaitu Cameron Johnson, Mikal Bridges, dan Day'Ron Sharpe. Sayangnya, perolehan poin dari 3 pemain ini belumlah cukup untuk menggendong Nets. Mereka masih butuh bantuan dari 2 bintang mereka, yaitu Spencer Dinwiddie dan Cam Thomas. Meski buruk di game kali ini, tapi sebenarnya Cam Thomas bukanlah pemain yang buruk secara keseluruhan. Pemain yang lahir di Jepang ini merupakan pemain muda yang amat mematikan dalam mencetak angka. Tercatat, di musim ini, pemain yang memiliki tinggi 190 cm ini berhasil mencatatkan 22,4 points, 2,6 rebounds, dan 2,3 assists. Rataan tersebut merupakan rataan terbaiknya di sepanjang 3 musimnya di NBA. Thomas sendiri masih sangatlah muda. Saat ini, ia masih berusia 22 tahun. Meski begitu, ia sudah punya skill mencetak angka se-elit ini. Sayangnya, meski elit dalam mencetak angka, tapi Thomas terlihat dianaktirikan oleh pelatihnya. Jake Vaughn terlihat belum memberikan kepercayaan penuh kepada Cam Thomas. Thomas
beberapa kali masih dijadikan pemain bench, dan sering juga diberikan pembatasan menit bermain. Menurut saya, langkah ini merupakan langkah yang salah dari pelatih Jake Vaughn. Brooklyn Nets saat ini telah kembali menjadi tim rebuilding. Usai kehilangan KD dan Kyrie Irving, tim ini kini hanya menjadi tim biasa saja. Seharusnya, pemain muda dan berbakat seperti Cam Thomas diberi kekuasaan lebih oleh sang pelatih, karena kalau tidak, pemain tersebut dapat ngambek dan memilih untuk keluar dari tim. Fans Brooklyn Nets menaruh harapan yang amat besar kepada Cam Thomas. Meski mereka tahu bahwa Thomas mungkin tidak bisa membawa Nets meraih prestasi yang cemerlang di musim ini, tapi mereka yakin Thomas dapat menjadi penyelamat Brooklyn Nets di musim-musim mendatang. Thomas beberapa kali menunjukkan penampilan bak All-Star di musim ini, seperti misalnya saat ia mencetak 45 poin pada game melawan Milwaukee Bucks, dan pada saat ia mencetak 41 poin pada game melawan Golden State Warriors. Seluruh 40 poin gamenya di musim ini, ia cetak di hadapan tim para juara. Milwaukee Bucks yang ia jatuhi 45 poin merupakan mantan juara NBA di tahun 2021, sementara Golden State Warriors yang ia jatuhi 41 poin merupakan mantan juara NBA di tahun 2022. Saya yakin Cam Thomas akan kembali bangkit di game berikutnya. Ia tidak pernah mempunyai 2 game buruk secara berturut-turut di musim ini. Saya yakin di game berikutnya Thomas pasti akan balas dendam dan bisa tampil lebih baik. Di game berikutnya, Brooklyn Nets akan berhadapan dengan Houston Rockets. Sama seperti Brooklyn, Rockets saat ini juga bertengger di posisi ke-9 di konferensi mereka. Rockets juga sama-sama diisi oleh pemain muda berbakat, seperti Jalen Green dan Alperen Sengun. Pertandingan antara kedua tim ini akan menjadi tontonan yang menarik. Oke teman-teman, demikian video pada hari ini tentang buruknya performa Cam Thomas dan Spencer Dinwiddie. BTW, di hari Minggu tanggal 7 Januari ini, Ina Basketball akan mengadakan acara mabar basket yang terbuka untuk umum. Minggu ini, kita akan bermain di lapangan SBM Sport Club Citra, Kalideres, Jakarta Barat. Untuk teman-teman yang minat, teman-teman bisa langsung join WhatsApp group yang ada di kolom deskripsi. Selama bermain, teman-teman juga akan mendapatkan foto dokumentasi profesional yang amat kece. Yuk buruan ikut! Baiklah teman-teman, demikian video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.